Halo Libra, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Kali ini bertemakan tentang suatu kejadian yang akan bisa merubah hidup kamu. Kejadian apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Buat Libra, semoga Libra selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Makin bahagia dan ceria setelah mendengar readingan ini. Amin. Oke, buat Libra, tapi ingat ya, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Libra, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan energi kamu. Apa yang akan muncul di sini? Buat Libra. Oke. Rasakan lebih dalam. Energi apa yang akan muncul? Kejadian apa yang akan kamu alami sehingga sampai merubah hidup kamu? Atau hidup kamu bisa berubah karena kejadian itu? Kita akan lihat di sini. Oke, ini banyak sekali. Satu lagi kita ambil. Oke. Libra, di sini ada Five of Wands. Elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke. Ada The World. Wow, ada The Lover, ada The Hangman, ada Three of Cups, ada The Sun, dan ada Nine of Pentacles. Libra, di sini energi banyak orang, bisa resonan bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ya semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke Libra, kita akan lihat kejadian apa yang akan merubah hidup kamu. Yang ya kejadian yang kamu alami ya, yang akhirnya bisa merubah hidup kamu. Apakah perubahan itu menuju kebaikan? Apakah perubahan itu menuju yang mungkin tidak pernah kamu inginkan ya? Kita akan lihat di sini ya, buat Libra. Oke Libra, kita lihat di sini ada di bottom of the deck-nya kamu ya, ada Five of Wands ya. Di sini ada elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan juga ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada The Lover, ada Gemini di sana. Oke. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Leo juga ya. Nah, itu zodiak yang dilink dengan kamu ya saat ini buat Libra. Nah, kita lihat kejadian apa yang membuat perubahan dalam hidup kamu. Kita lihat di sini ada di Five of Wands ya. Ini bisa kita artikan adalah sebuah konflik yang kamu rasakan saat ini. Apakah itu konflik batin ya? Apa itu konflik kamu dengan pasangan kamu atau dengan teman ya? Ataupun dengan keluarga di sini. Jadi konflik ini bisa menceritakan bahwa ya kalau dari segi kamu dengan pasangan, entah kamu yang sudah menikah ataupun kamu yang masih pacaran, di sana terjadi ada suatu hal ya yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, atau bisa saja hadirnya orang ketiga, atau bisa saja kamu dengan dia saling mementingkan ego masing-masing. Karena dilihat di sini ada konflik di mana mempertahankan ego masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah di sini. Jadi seakan-akan masalah itu tidak akan pernah selesai gitu ya. Itu yang dirasakan oleh kamu ataupun dia. Jadi ya bagi kamu yang punya masalah dengan dia ataupun di sini dikarenakan adanya orang ketiga juga ya. Nah, itu tidak akan pernah berakhir kalau seperti ini. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya. Apakah di sini ada karma? Karma yang kamu rasakan ataupun dia rasakan dari hubungan kamu dengan dia. Apakah di masa lalu dulu kamu ataupun dia merasa bahwa ada mengkhianati seseorang, atau ya
menyakiti seseorang, dan di sini akhirnya kamu disakiti, dan akhirnya di sini ya mungkin kamu menyakiti. Nah, jadi ada sebuah karma ya, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena ini tidak akan bisa terelakkan ya. Karena di sini semesta ataupun Tuhan di sini memberikan suatu pengalaman kepada kamu bahwa ya kamu harus bisa merasakan itu. Karena apa yang dirasakan orang lain kamu juga harus merasakan itu ya. Atau bisa saja ini karmanya dia buat seseorang yang mungkin mengkhianati kamu, ataupun di sini kamu yang mengkhianati dia ya. Jadi dia juga merasakan karmanya gitu. Ya, itu ya terjadi. Karena apa? Terlihat di sini ada cinta. Kamu dengan dia ya ada cinta di sini. Tapi di sini terlihat ada perbedaan antara kamu dengan dia. Bisa saja konflik ini terjadi dengan keluarga ya. Kenapa seperti itu? Kita katakan dengan keluarga ya. Mungkin dari segi keluarga yang mungkin tidak menyetujui hubungan kamu dengan pasangan. Kenapa? Karena adanya perbedaan. Apakah itu perbedaan usia? Apakah itu perbedaan status sosial gitu ya? Apakah itu perbedaan keyakinan? Jadi ada ikut campur tangan dari keluarga di mana dia tidak menyetujui hubungan kamu. Disitulah terjadi konflik antara kamu ataupun dengan pasangan. Jadi seakan-akan aku itu mencintai dia loh gitu. Kenapa sih nggak disetujui aja gitu. Nah itu. Jadi disitulah kamu merasakan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam hidup kamu. Kenapa ya kok bisa keluarga aku gak nyetujui aku? Kenapa ya kok aku bisa seperti ini ya? Padahal aku kan mencintai dia juga mencintai aku. Jadi perubahan itu ya sangat drastis juga kamu rasakan. Seolah-olah kalau orang tua mungkin keluarga yang tidak menyetujui, otomatis dong kamu harus berpisah dari dia. Nah itu perubahan sangat besar sekali bagi kamu. Kenapa seperti itu? Yang biasanya kamu itu selalu berdua, selalu memberikan ya cinta satu sama lain, merasakan kedekatan ya, keintensan masing-masing gitu ya. Jadi itu akhirnya kamu merasa bahwa wah kayaknya hidup aku jauh berbeda saat ini dari sebelumnya, dimana dulu aku merasa bahagia, apalagi ada seseorang yang mungkin yang dekat dengan aku, seseorang yang mungkin menghargai aku, yang menyayang aku, yang mengerti aku. Nah tiba-tiba saat ini aku seperti terjebak gitu loh dalam suatu kondisi. Kenapa ya? Aku sulit move on ya, aku sulit untuk melupakan dia, sementara untuk kita bersatu itu tidak bisa gitu ya. Jadi kayak dilema kamu di sini. Seakan-akan kayak membuka hati, kayaknya ada kesempatan lagi nih gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Itu yang ada perbedaan di sini antara kamu dengan dia ya. Tapi cinta itu ada antara kamu dengan dia. Apakah itu karma yang kamu rasakan ataupun dia rasakan di sini? Bisa saja. Dan karma itu yang akan menjadi merubah hidup kamu di saat ini ya. Nah, tapi apa di sini? Sebenarnya kamu pengen keluar nih dari zona ini, kamu pengen keluar dari masalah ini, bagaimana caranya ya gitu ya. Ya bisa saja caranya itu kamu akhirnya ataupun dia di sini yang menghadirkan orang ketiga gitu ya. Itu salah satu cara untuk bisa melupakan satu sama lain ya. Di sini ada energi orang ketiga, ada Three of Cups, ada 3 perasaan di sini. Apakah perasaan kamu, dia ataupun orang ketiga? Itu apakah hadir untuk kamu, apakah hadir untuk dia ya. Nah itu mungkin kamu yang bisa melihatnya ya gitu. Nah itu jadi ya untuk bisa melupakan itu, akhirnya orang ketiga itu masuk dalam kehidupan kamu dengan dia gitu ya. Jadi seolah-olah kamu mau mencari pelarian, ataupun dia di sini pengen mencari satu pelarian bisa melupakan kamu. Nah jadi seakan-akan dia mencoba ya mencari cinta yang lain, dan itu dihadirkan dalam hidupnya dia, dan dia menunjukkan ke kamu, aku sebenarnya bisa kok melupakan kamu, walaupun dalam hatinya susah untuk move on, dalam hatinya susah untuk melupakan kamu. Dia nggak bisa healing di sini ya. Energi kamu itu selalu kepikiran aja, kamu selalu hadir dalam mimpi dia. Nah itu yang membuat dia sulit ya untuk melupakan. Ini terlihat sih ada kebahagiaan di sini antara dia dengan pasangannya, ada kebahagiaan, tapi hanya sesaat. Kenapa? Karena di dalam pikiran dia masih punya harapan bahwa kita akan bisa bersatu. Itu gambaran dari dia ya. Ada desain di sana, ada suatu harapan, kayak ada sesuatu yang akan membantu gitu loh. Dia butuh bantuan di sini, ada pertolongan, atau dia berharap ada keajaiban di sini.
buat hubungan dia dengan kamu. Bisa saja dia berharap orang tua kamu ataupun dia menyetujui gitu, atau bisa saja yang dimana dia menghadirkan orang ketiga dan orang ketiga itu ya pergi gitu aja gitu loh ya. Nah seperti itu buat Libra. Itu ya terlihat di sini dimana ya sesuatu itu terjadi ya bisa merubah hidup kamu. Perubahan hidup kamu akhirnya ya terjadi gitu loh. Tapi ya semua itu sebenarnya ada hikmahnya. Kenapa seperti itu saya bilang ya? Karena di sini ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles di sini itu kamu akan sukses dalam bidang apa ya. Kalau Pentacle di sini ya selalu berkata tentang finansial, pekerjaan ya. Bisa saja kamu di sini karena sudah bisa lepas dari dia, ya akhirnya kamu fokus ke pekerjaan. Akhirnya bisnis kamu mulai berjalan kembali. Akhirnya bisnis kamu mulai maju kembali. Kamu mulai meningkatkan ya kualitas perusahaan kamu atau kualitas kerjanya kamu, sehingga kamu dipandang oleh banyak orang gitu loh. Ya mungkin selama ini kamu sibuk hari-hari kamu itu dengan percintaan aja. Jadi saat ini kamu lebih fokus ke pekerjaan saat kamu sudah ada masalah ini. Jadi sebenarnya sih ada hikmahnya juga ya. Kamu lebih fokus ke pekerjaan. Kamu lebih fokus mengurus bisnis kamu atau usaha kamu di sini atau pekerjaannya kamu di sini. Nah itu. Jadi sebenarnya ada untungnya konflik itu terjadi, perubahan hidup kamu dari segi finansial kamu membaik gitu. Karena ya sebenarnya di sini kalau harapan itu ada, tapi di sini memang kamu sendiri sih pengen merubahnya. Karena kamu sendiri juga merasa ya daripada aku mikirin dia terus, mending aku fokus ke pekerjaan, mending aku buka usaha-usaha lain lagi gitu ya, untuk bisa menghilangkan pemikiran aku dari dia, dari kamu gitu loh. Itu yang dirasakan dia ya. Oke. Buat Libra di sini. Jadi konflik ini juga bisa dikatakan banyak hal ya. Tapi di sini terlihat memang dalam hubungan percintaan. Kalau dari segi pekerjaan sih nggak ada terlihat apa-apa ya, aman-aman aja ya. Mudah-mudahan selalu aman-aman ya. Oke. Libra, kita akan lihat lagi di sini. Seperti apa ceritanya lagi, kejadian apa lagi yang akan terlihat di sini. Nah, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan ya beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik Libra. Kita shuffle kartunya dulu. Kita lihat, rasakan lebih dalam apalagi yang akan terjadi di sini. Kejadian apa lagi yang akan membuat kamu merubah hidup kamu. Aku lagi pilek ya. Pileknya ngulang-ngulang nih pileknya. Harap maklum ya kalau suaranya agak beda gitu loh dari biasa. Oke. Nah, di sini ada express your love. Nah, ini dia. Ada hikmah ya di balik apa yang terjadi. Inilah yang dikatakan. Kenapa kamu bisa lepas dari dia? Kamu di sini kan pengen move on, pengen melupakan dia. Jika kamu bisa melupakan dia, nah inilah yang akan terjadi. Ada cinta yang tiba-tiba datang sama kamu. Cinta siapakah itu? Nah itu seperti apa ceritanya, kita akan lihat di sini. Ada yang cinta tiba-tiba datang ke kamu, yang tiba-tiba wah kok bisa ya gitu ya. Bisa saja di sini ada adjustment, ada perubahan di kamunya ya. Kita akan lihat dulu. Love yourself, bisa saja di sini cinta pertama kamu muncul lagi gitu ya. Atau jangan-jangan di sini orang di masa lalu yang datang gitu ya. Nah, terlihat di sini ya, dari kejadian-kejadian yang kamu alami saat ini itu jelas ya akan ada membawa perubahan kepada hidup kamu. Pasti ya mungkin dari awal tuh bahagia, tiba-tiba putus ya otomatis dong kamu sedih, kamu tidak ada lagi teman gitu ya yang untuk berbagi, dan akhirnya kamu di sini juga mencoba ya, akhirnya kamu merasakan gitu ya, mencoba dan merasakan bagaimana sih kalau aku
melakukan new beginning aku gitu loh. Gimana sih fase baru aku nantinya ke depan? Nah gitu. Kamu jadi penasaran sepertinya gitu ya. Seperti apa setelah aku bisa lepas dari dia, setelah aku bisa move on dari dia? Ya mungkin di sana ya ada beberapa perbedaan lah dengan kamu gitu ya. Dan akhirnya karena keinginan kamu, karena perubahan yang kamu inginkan tadi, akhirnya memang tercipta ada sebuah cinta yang tiba-tiba datang. Apakah itu? Ya, siapakah itu? Nah, terlihat di sini orang itu penuh misterius sih di awal ya. Bisa saja itu baru kenalan baru kamu atau teman kerja ataupun siapa dia. Intinya sih bukan orang lama ya, gitu ya. Atau bisa saja sih orang lama versi baru gitu ya. Bisa saja karena di sini ada love yourself first ya, kayak seperti cinta pertama ya. Benar-benar cinta yang kamu rasakan, dan di sini akan ada perubahan nantinya. Karena apa? Di sini ada children. Children di sini bisa dikatakan new beginningnya kamu ya, fase baru yang kamu rasakan nantinya di sini. Oke. Dan di sini rasa keromantisan, perasaan kamu yang romantis itu tercipta antara kamu dengan dia. Kenapa seperti itu? Karena kamu sendiri yang pengen merubah semuanya. Ya, pengen merubah hubungan itu. Bisa saja di sini kamu berteman, tapi berteman kamu itu kayak belum mengenal satu sama lain, masih ada yang kayak dirahasiakan gitu loh. Jadi seakan-akan saat ini, tapi kamu masih merasakan ya perasaan yang berbeda gitu. Rasa itu ada. Itu sehingga saat ini bisa saja kamu ataupun dia kepoin ya sosial medianya dia, ataupun kamu di sini kamu mencari tahu tentang dia, ataupun dia juga sebaliknya gitu ya. Karena apa? Karena sudah ada perubahan dalam diri dia ataupun kamu pengen memulai suatu hidup bersama kamu gitu ya. Terlihat seperti itu. Bisa saja ini kamu ketemu dengan orang lama atau teman lama dulunya gitu ya, yang tiba-tiba aja ketemu, atau dulu pernah rasa suka tapi kok sekarang baru kita ketemu ya gitu ya. Seakan-akan itu tidak pernah kamu rencanakan, mau tidak pernah ya, seakan-akan itu direncanakan gitu, tapi kamu tidak pernah merencanakan itu. Nah itu kayak ditakdirkan bahwa cinta yang kamu dapatkan itu ya ya seperti yang kamu inginkan. Ya itulah hidup, namanya hidup ya. Saat kita punya masalah, nah kita jangan langsung meratapi gitu loh, jangan menyesali. Kenapa sih kok aku putus lagi, kenapa sih aku ketemu orang itu juga lagi gitu ya, orang yang manipulatif, orang yang toksik, orang yang egonya tinggi, atau dia orang yang memanfaatkan kamu. Kenapa aku ketemu masih orang seperti itu? Nah harusnya kau bersyukur. Kenapa? Dengan begitu Tuhan akan buka peluang buat kamu untuk ketemu dengan orang-orang, dan bisa kamu milihnya apakah ini cocok sama kamu apakah tidak. Sebenarnya sih itu aja sih, simple ya. Jadi apapun selama ini ya yang terjadi dalam diri kamu sebenarnya harusnya disyukuri. Karena apa? Ya pasti ada hikmah di balik semua ini gitu ya. Walaupun di awal kamu sangat mencintai dia, walaupun di awal kamu sangat sayang sama dia, seperti tidak bisa terpisahkan gitu ya. Dan itu ya kalau memang tidak jodoh ya tidak akan bisa bersatu. Banyak cara nanti untuk bisa memisahkan kamu dengan dia, walaupun kamu di awal tuh sangat mencintai dia, sangat lah ya gitu, terlalu over. Jadi ya kita itu kalau mencintai seseorang ya udah jangan terlalu over, jangan terlalu baperan juga. Karena apa? Ya nanti kalau saat kita disakiti atau ada yang berkhianat, nah sakitnya luar biasa, susah untuk move on ya, susah untuk healing, semuanya susah. Kita jadi malas, jadi ada efeknya ke pekerjaan juga, pekerjaan kamu jadi terganggu gitu ya. Jadi ya udah santai aja. Jadi apapun masalah yang terjadi ya hidup itu tetap berlanjut, tetap berjalan. Nggak mungkin saat kita punya masalah tidak stuck, nggak, tetap berlanjut. Jadi disitulah kamu perlu memahami bahwa hidup ini memang harus kita jalani seperti apa ya, sesuaikan dengan kondisi dan pemikiran kita dan hati kita saat itu. Ya semoga itu akan baik-baik aja. Oke. Buat Libra, nah itu terlihat di sini ya. Memang kalau di Libra kayaknya konflik percintaan ya. Kayaknya pengen kamu itu ya pengen berdamai dengan diri kamu gitu loh. Secara ya
ya udah, kalau memang ini sudah tidak ditakdirkan bukan untuk aku, ya aku harus pasrah. Ya bisa saja ini karma juga yang aku rasakan, atau yang dia rasakan juga, ya mungkin di masa lalu kamu ataupun dia sama-sama pernah menyakiti seseorang gitu loh, atau memang di sini memang tidak jodohnya kamu gitu ya. Itu sih yang paling simpel kita simpulkan, oke? Nah, jadi kamu jangan takut saat ada masalah. Kamu harus yakin bahwa di depan pasti akan banyak peluang buat kamu. Peluang apa itu? Ya secara kamu lebih free dong gitu ya, mencari seseorang yang mungkin banyak-banyak pilihan nanti ya buat kamu, dan kamu itu tinggal milih aja siapa yang pantas buat kamu. Nah, disitulah perubahan akan ada. Kamu bisa saja akan bertunangan ataupun berkomitmen dengan seseorang nantinya. Ya bisa saja itu prosesnya kamu untuk ketemu dengan seseorang belahan jiwa kamu gitu ya. Itu gambaran di sini. Oke, buat teman-temanku Libra, mungkin itu dulu diri kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga depannya kamu akan lebih bahagia lagi. Ya, syukuri apa yang sudah terjadi. Ya, jangan banyak mengeluh ya. Oke, sampai ketemu lagi Libra. Dadah.